Selamat datang di YouTube channel KHN Learning. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sintak dasar Python. Mungkin di video-video sebelumnya saya sudah pernah melakukan pembahasan tentang sintak dasar Python, tetapi teks editor yang digunakan adalah PyCharm. Di video kali ini saya akan menjelaskan sintak dasar Python dengan menggunakan teks editornya Visual Studio Code. Sintak dasar Python. Yang pertama di sini yang akan kita bahas adalah statement. Semua perintah yang bisa dieksekusi oleh Python itu disebut dengan statement. Misalkan di sini ada variabel A sama dengan 1, berarti A diberi nilai 1. Ini adalah sebuah statement penugasan. Selain statement penugasan, ada statement lain, yaitu ada statement if, statement for, dan lain sebagainya. Kita dapat membuat sebuah statement yang terdiri dari beberapa baris dengan menggunakan tanda backslash. Contohnya adalah seperti ini. Di sini ada variabel A, baris pertama ada panjang 1 ditambah panjang 2, baris kedua panjang 3 ditambah baris ketiga panjang 4. Ini adalah statement yang terdiri dari 3 baris. Dan setiap barisnya digunakanlah tanda backslash. Kemudian, jika statement yang ada di dalam tanda kurung siku atau kurung kurawal dan tanda kurung biasa itu tidak perlu menggunakan tanda backslash. Contohnya seperti ini. Yang pertama, baris dan indentasi. Python tidak menggunakan tanda kurung kurawal untuk menandai blok atau grup kode. Blok kode pada Python itu menggunakan tanda indentasi. Indentasi itu adalah spasi. Jumlah spasi untuk setiap barisnya yang ada dalam satu blok kode itu harus sama. Contohnya seperti ini. Ini contoh yang pertama. Di sini kita buat variabel dengan nama nilai. Variabel nilai di sini kita beri nilai 10. Kemudian di sini ada statement if jika variabel nilainya kurang dari atau sama dengan 5, maka pernyataannya adalah dia akan mencetak tulisan nilai tidak cukup dan juga baris berikutnya adalah mencetak tidak lulus. Else, selain itu, di sini kan kondisi yang pertama jika nilainya kurang dari atau sama dengan 5, berarti jika nilainya atau nilai dari variabel nilai itu adalah lebih dari 5, maka dia akan mencetak tulisan nilai cukup dan mencetak tulisan lulus. Ketika sudah selesai diketik seperti ini, skripnya, kemudian kita running, maka akan menghasilkan output seperti ini. Nilai cukup dan juga lulus. Kenapa yang tercetak adalah pernyataan yang terakhir? Karena si variabel nilai itu adalah 10 nilainya. Nah, apakah 10 kurang dari atau sama dengan 5? Nah, jika tidak, berarti dia lebih dari 5. Nah, kalau lebih dari 5, maka dia akan mencetak pernyataan yang terakhir, yaitu nilainya cukup dan juga lulus. Ini adalah hasil outputnya atau hasil runningnya. Kemudian, contoh yang kedua. Contoh yang kedua di sini, kalau kalian lihat, ini skripnya isinya sama seperti contoh yang pertama. Tetapi ketika di running, kenapa menghasilkan pesan kesalahan? Yaitu pesan kesalahannya kita baca di sini ada di line 4 atau baris keempat, yaitu mencetak print tidak lulus. Kita cek di skripnya baris keempat, apakah baris keempat ini penulisannya sudah benar? Kalau kalian sudah cek ternyata di line keempat itu sudah benar, kita cek lagi di line sebelumnya atau baris sebelumnya, yaitu baris ketiga. Di baris ketiga di sini ada perbedaan, yaitu di sini ada penambahan 1 kali spasi. Nah, berarti artinya di sini spasinya atau indentasinya tidak sama. Sedangkan kalau di dalam Python, ketika penggunaan spasi untuk setiap barisnya yang ada dalam satu blok kode itu harus sama. Sehingga supaya hasilnya tidak error lagi, maka spasinya yang di baris ketiga di sini dihilangkan agar ketika di running outputnya atau hasil runningnya berhasil seperti contoh pertama. Berikutnya adalah tanda kutip. Python menggunakan tanda kutip tunggal, ganda, dan juga triple
untuk menandai sebuah string. Sepanjang stringnya diawali dan diakhiri dengan tanda kutip yang sama. Tanda kutip 3 atau triple itu digunakan untuk string multibaris atau menuliskan string yang lebih dari satu baris. Di sini ada contohnya. Yang pertama di sini kita buat 3 variabel. Ada variabel kata, variabel kalimat, dan variabel paragraf. Ini adalah masing-masing nilai dari variabelnya. Kemudian kita cetak print. Kemudian kita panggil variabel kata, kita cetak lagi variabel kalimat, kita cetak lagi isi dari variabel paragraf. Ketika di running hasilnya seperti ini. Untuk pemanggilan variabel kata, di sini isinya adalah kata, maka dia tercetak kata. Kemudian baris kedua, di sini print, kemudian dipanggil variabel kalimat. Isi dari variabel kalimat adalah tulisan atau string ini adalah kalimat, maka tercetak ini adalah kalimat. Kemudian print paragraf, yaitu variabel paragraf yang isinya adalah sebuah string yang terdiri dari 2 baris, maka hasil runningnya adalah tulisan yang terdiri dari 2 baris, sesuai dengan nilai yang ada pada variabel paragraf. Berikutnya adalah membuat komentar pada Python. Untuk membuat komentar pada Python, di sini kita bisa menggunakan tanda pagar atau diawali dengan tanda pagar. Komentar itu tidak akan diproses oleh interpreter Python. Jadi fungsi pembuatan komentar biasanya digunakan untuk programmer memudahkan dan memahami maksud dari codingnya atau sintaknya. Contohnya seperti ini. Di sini di contoh 3, kita membuat sebuah komentar di baris pertama. Kemudian baris pertama ini tulisannya kita awali dengan penulisan tanda pagar. Kemudian di sini ada perintah print, ada 2 perintah print di sini. Ketika kita running, yang muncul hanya tulisan ini adalah contoh pembuatan komentar, yaitu hasil dari script print yang pertama. Kemudian script print yang kedua, maka dia mencetak tulisan ini adalah contoh pembuatan komentar bentuk paragraf. Jadi yang tercetak hanya yang diawali dengan sintak print. Tetapi yang diawali oleh tanda pagar itu tidak ditampilkan karena ini hanya sebuah catatan saja atau sebuah komentar. Nah, jika ingin membuat komentar lebih dari 1 baris, itu kita bisa gunakan tanda kutip 1 sebanyak 3 kali. Jika komentarnya lebih dari 1 baris. Nah, itu adalah cara menuliskan komentar pada Python. Selanjutnya adalah variabel. Apa sih variabel itu? Karena dari tadi kita menyebut-nyebut kata variabel. Variabel itu adalah lokasi untuk menyimpan sebuah nilai. Nah, bagaimana struktur pembuatan variabel? Di sini pembuatan variabel itu diawali dengan nama variabelnya, kemudian tanda sama dengan, kemudian nilai variabelnya diberi nilai apa atau berapa. Nah, untuk contohnya kita lihat di sini ada variabel nilai. Nilai sama dengan 90. Jadi 90 ini adalah nilai. Nilai 90 ini ditampung di dalam variabel nilai. Nah, ada aturan dalam pembuatan nama variabel. Yang pertama, nama variabel boleh diawali dengan menggunakan huruf atau garis bawah. Contohnya seperti ini. Kemudian, yang kedua, karakter selanjutnya boleh menggunakan huruf, garis bawah, ataupun angka. Misalkan contohnya seperti ini. Ini nama variabelnya adalah N3. Awalnya karakter, kemudian karakter berikutnya adalah angka. Kemudian yang ketiga, karakter pada nama variabel itu sifatnya case sensitif. Maksudnya case sensitif adalah misalkan kita membuat nama variabel dengan nama nilai. Nah, di pembuatan variabel, nilai n-nya misalkan besar. Nanti ketika ada pemanggilan nama variabel nilai itu disesuaikan jika hurufnya besar atau kapital. Kemudian aturan berikutnya adalah nama variabel tidak boleh menggunakan sintak yang sudah ada di dalam Python seperti if, for, while, dan sintak-sintak lainnya di dalam Python.
Selanjutnya adalah tipe data pada Python. Di sini ada tipe data boolean, string, integer, float, sampai dictionary. Paling yang nantinya akan sering kita gunakan di sini ada tipe data boolean, string, integer, dan juga float. Yang nantinya masing-masing dari tipe data ini akan kalian temukan contoh-contohnya seperti apa. Seperti boolean. Boolean itu isinya, isi nilainya atau tipe datanya sifatnya adalah menghasilkan nilai true atau false, 1 atau 0. Kemudian string itu menyatakan sebuah kalimat atau yang lebih dari satu karakter, itu dinamakan string. Kemudian kalau integer itu untuk menyatakan bilangan bulat, kalau float itu untuk menyatakan bilangan desimal atau bilangan yang mempunyai koma. Selanjutnya yaitu input dan output pada Python. Untuk membuat input pada Python, kita bisa gunakan sintak input buka kurung tutup kurung. Untuk membuat output, kita bisa gunakan perintah atau sintak print buka kurung tutup kurung. Sekarang kita coba buat dulu contoh untuk inputnya. Di sini yang pertama ada contoh jika variabelnya bertipe data string. Di sini kita membuat variabel dengan nama nim. Kemudian isi dari variabel nim itu adalah sebuah perintah inputan atau nilai dari variabel nim itu nantinya akan kita input. Nah, untuk menuliskan skripnya, kita awali dengan sintak input, buka kurung, tutup kurung, kemudian isinya apa? Isi tulisannya, yaitu masukkan NIM Anda. Diawali dan diakhiri dengan kutip 2. Kemudian contoh yang kedua, ini adalah contoh yang variabelnya bertipe data int atau integer. Kalau tipe datanya integer, berarti sebelum menuliskan sintak inputnya, ditulis dulu awalnya, yaitu penulisan nama tipe datanya, integer atau int. Baru kita buat tulisan untuk menginput nilainya. Selanjutnya adalah output pada Python menggunakan print buka kurung tutup kurung. Simple yaitu dengan diawali perintah print, kemudian buka kurung tutup kurung, isi kalimat yang akan dicetak apa, tinggal kalian buat di dalam tutup kurungnya, kemudian diawali dan diakhiri dengan kutip 2. Kita langsung saja coba membuat contoh input dan output pada Python. Langkah pertama yang kita lakukan adalah install dulu Python dan juga Visual Studio Code. Kalau sudah diinstal, kita buka Visual Studio Code-nya. Kemudian kita akan membuat folder baru dengan cara kalian bisa klik Open Folder yang ada di tampilan jendela welcome-nya, atau bisa juga melalui menu bar dengan cara klik File, kemudian Open Folder. Kita tentukan lokasi foldernya, misalkan kita buat folder baru di D, kita klik New Folder, kemudian kalian buat folder baru dengan NIM kalian masing-masing. Jadi nama foldernya adalah NIM kalian. Contohnya misalkan NIM-nya 12211406. Kalau sudah diklik folder NIM-nya, kemudian diklik button select folder. Nantinya folder yang kita buat di sini akan muncul di sebelah kiri, di sini foldernya. Jadi nanti semua file dan contoh-contoh soal ataupun skripnya nantinya akan kita simpan di dalam folder NIM ini. Nanti cara menambahkan file barunya kita bisa klik di sini, di sebelah nama foldernya di sini ada icon new file. Kita bisa klik new file, kemudian kita buat nama filenya misalkan contoh input output. Kalau sudah diberi ekstensi .py karena ini filenya Python, kemudian di enter. Nanti di sini akan terbuka text editornya, kita akan ketik scriptnya di text editor ini. Untuk jendela welcome-nya bisa kita close. Kita akan membuat contoh input dan output. Pertama kita bisa buat dulu komentarnya, misalkan isi komentarnya adalah ini adalah script input. Kemudian kita langsung buat scriptnya. Kita buat judul tampilannya dulu. Misalkan kita buat judul
data diri mahasiswa. Kemudian berikutnya kita buat variabel. Kita buat variabel nim, kemudian nimnya nanti akan kita input. Untuk menginput kita gunakan perintah atau sintak input, kemudian nim titik 2. Kemudian kita buat variabel nama. Nama juga akan kita input. Nama lengkap. Kemudian kita buat lagi variabel jurusan, kita input juga. Kemudian kita buat lagi variabel alamat, kita input juga nanti alamatnya. Selanjutnya, kita akan buat script output-nya. Kita buat dulu komentarnya. Ini adalah script output. Kemudian kita mulai. Sebelum kita panggil variabel-variabelnya, kita bisa buat dulu judul output-nya. Misalkan judulnya adalah hasil cetak dari data di atas adalah. Kemudian kita panggil variabel-variabelnya, print, kemudian nim-nya, kemudian untuk memanggil nama variabel, sebelum dipanggil si variabelnya, kita tuliskan dulu tanda plus, kemudian str. str ini adalah tipe data string. Jadi, kalau variabelnya bertipe data string, di sini kebetulan contohnya untuk variabel nim, nama, jurusan, dan alamat semuanya tipe datanya string, jadi kita gunakan plus str, kemudian baru dipanggil nama variabelnya yaitu nim. Selanjutnya kita akan panggil variabel nama, jurusan, dan alamat dengan cara yang sama seperti memanggil variabel nim. Jadi kita bisa mengcopy saja script yang sebelumnya. Tinggal kita ganti di sini nama mahasiswa, kemudian nama variabelnya di sini adalah nama. Kemudian kita copy lagi. Di sini kita mau panggil variabel jurusan. Kita bisa ganti di sini outputnya jurusan mahasiswa, kemudian nama variabelnya disesuaikan yaitu jurusan. Selanjutnya kita mau panggil variabel alamat. Di sini kita buat outputnya alamat mahasiswa, kemudian nama variabelnya alamat. Kalau sudah selesai seperti ini scriptnya, kita bisa running. Cara runningnya, kalian bisa klik tanda panah yang ada di pojok kanan untuk merunning file yang saat ini sedang kita kerjakan. Kalau sudah diklik, nanti untuk outputnya atau hasil runningnya bisa dilihat di bagian bawah. Di sini, data diri mahasiswa. Ini adalah output dari script print data diri mahasiswa, maka tercetak tulisannya. Kemudian di sini kita diminta untuk menginput nim, karena di sini kita diminta untuk menginput nim juga di scriptnya. Menginput nim, nama lengkap, jurusan, dan alamat. Sekarang kita input nim-nya misalkan 12, 21, 1406. Kemudian kita enter, kita input nama lengkapnya, karena di sini scriptnya input nama lengkap, misalkan nama lengkapnya adalah Wairunisa. Kemudian kita enter lagi, dia minta menginput jurusan, misalkan jurusannya adalah sistem informasi. Kemudian kita enter lagi, dia minta input alamat, misalkan alamatnya di Bekasi Utara. Kemudian ketika kita enter, kita lihat hasilnya. Di sini ada tampilan hasil cetak dari data di atas ini adalah hasil running dari script output yang baris pertama ini.
hasil cetak dari data di atas adalah, nah maka dia akan tampil nih hasil runningnya. Kemudian NIM-nya, namanya, jurusan, dan alamatnya tampil sesuai dengan yang kita input tadi di atas berdasarkan script inputnya. Jadi seperti itu contoh dari input dan output pada Python. Sekian penjelasan saya mengenai sintak dasar Python menggunakan text editor Visual Studio Code. Untuk yang sudah menonton dan menyimak, semoga bermanfaat. Terima kasih.